Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit kita berdoa kepada Allah semoga segera diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita lanjutkan pengajian rutin kita. Masih ini kitab Ihya Ulumuddin, masih tentang ghadab, tentang marah. Jadi tentang marah itu panjang. Kita lanjutkan halaman 625. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi, amin ya rabbal alamin. Jadi sebelumnya judulnya Fadilatu Kadmil Ghaidhi, keutamaan menahan marah. Sebelumnya kita sudah membaca ayat Quran, hadis-hadis Nabi, antara lain kemarin man khazana lisanahu satarallahu auratah. Barang siapa yang menggudangkan ia akan lidahnya. Menggudangkan lidah maksudnya menyimpan lidah. Jadi khazana itu kalau bahasa Arab, khazanah itu lemari. Jadi kayak baju kita masukkan ke dalam lemari kan, dan kita simpan. Jadi orang yang menjaga lidahnya, Allah tutup aibnya. Itu kemarin. Kemudian juga kemarin asyaddukum man ghalaba nafsahu 'indal ghadab. Orang yang paling kuat di antara kamu menurut Nabi, orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Bukan orang yang bertubuh atletis misalkan atau atlet lah. Nah, itu kuat juga di segi fisiknya. Tapi yang Nabi katakan yang paling kuat, orang yang jiwanya paling kuat, atau orang yang kuat menurut Nabi, orang yang mampu mengendalikan dirinya. Ya. Kemudian kemarin wa ahlamukum, orang yang paling penyabar di antara kamu, itu orang yang bisa memaafkan sesudah memiliki kemampuan. Dia mampu untuk menyerang musuhnya atau mampu untuk balas dendam, tapi dia menahan diri atau memaafkan. Itu yang paling penyayang. Nah, itu kemarin antara lain ya. Kemarin berkenaan dengan hadis Nabi. Sekarang asar, judulnya al-asar. Asar. Hamdah saro, asar. Jadi dalam bahasa kita, kalau sunnah Nabi disebut hadis. Hadis maksudnya sunnah Nabi. Sunnah atau akhbar itu sama. Sunnah, hadis, akhbar itu biasanya ucapan Nabi, perkataan Nabi, atau ikrar Nabi. Ketika sahabat melakukan sesuatu di depan Nabi, kemudian Nabi enggak memberikan komentar, enggak diam, enggak melarang, enggak menganjurkan misalkan, itu juga bisa disebut sunnah, hadis, dan akhbar. Sekarang asar. Asar ini kalau dalam bahasa ilmu hadis, ucapan para sahabat. Ucapan para sahabat yang tidak dinisbatkan kepada Nabi. Maksudnya sahabat tidak mengatakan saya mendengar Nabi berkata, enggak seperti itu. Ucapan sahabat itu sendiri atau orang-orang sesudah para sahabat kayak tabi'in itu disebut asar. Nah, ini dalam beberapa asar ini Imam Ghazali pengen menjelaskan kepada kita masih berkaitan dengan keutamaan menahan marah. Qala Umar radhiyallahu an, ya, Sayyidina Umar berkata, manittaqallah lam yashfi ghaidah. Dan siapa yang orang itu bertakwa kepada Allah, niscaya dia tidak akan melampiaskan kemarahannya. Nah itu. Orang yang bertakwa kepada Allah, kalau arti bahasanya takwa takut, padahal bukan hanya takut. Orang takwa kepada Allah kita artikan orang yang takut kepada Allah. Atau orang yang muraqabah juga boleh. Orang yang selalu merasa kalau Allah mengawasinya. Jadi orang yang takwa kepada Allah enggak mungkin dia melampiaskan marahnya. Karena semua orang pasti merasa dia punya kesalahan. Kalau gampang kita melampiaskan kemarahan kita, bisa-bisa Allah juga melampiaskan marahnya kan? Bahaya. Ya. Jadi bisa jadi tanda ini, orang yang gampang marah
Ini jangan-jangan nggak takwa. Nah, bisa seperti itu kalau dibalik kan. Orang yang gampang melampiaskan kemarahan bisa-bisa nggak takwa. Wa man khafallah lam yaf'al ma yurid. Orang yang takut kepada Allah, dia nggak akan melakukan apa yang dia inginkan. Artinya begini, keinginan manusia kan sangat banyak keinginan. Justru kita dilelahkan oleh keinginan-keinginan kita setiap hari kan. Nah, maksudnya keinginan yang tidak sesuai dengan agama. Orang yang takut kepada Allah nggak mungkin dia melakukan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Nah, artinya setiap pekerjaan yang pengen dia lakukan pasti dia mikir-mikir dulu. Ini boleh nggak? Ini terlarang nggak? Ini ada manfaatnya nggak? Nggak mungkin sembarangan. Nah, jadi kita memahami sebaliknya, kalau orang yang ceroboh, dia mudah melakukan apapun tanpa pikir-pikir, itu berarti dia nggak takut kepada Allah. Sama kayak orang nggak takut ke polisi juga, dia sembarangan kan? Nah, kalau takut kan ngintip-ngintip dulu ada polisi nggak? Kalau ada pakai helm kan? Nah, kalau nggak ada baru nggak pakai. Laula yaumul qiyamah lakana ghairu ma tarawna. Andaikan enggak ada hari kiamat, nah, sungguh adalah seperti yang apa? Bukan seperti yang engkau lihat. Maksudnya begini. Mestinya karena orang percaya ada hari akhirat, orang sedikit terjaga. Nah, karena kita yakin percaya bahwa di akhirat ada pengadilan. Kalaupun di dunia kita enggak dapat keadilan, bakal ada keadilan di akhirat. Jadi orang, mungkin andaikan orang nggak ada akhirat, mungkin orang akan melakukan apa yang dia inginkan kan. Ngapain orang hidup sekali kan? Ini kan kesempatan. Nah, itu bahaya nggak percaya akhirat, nah, orang kita percaya akhirat aja masih tersesat, masih melakukan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Apalagi kalau kita nggak percaya kan, lebih kacau. Nah, itu antara lain. Wa qala Luqmanu libnihi. Ya, berkatalah oleh Luqman kepada anak beliau. Luqman. Ini Luqman ini sosok, kalau kata para ulama ada yang bilang nabi, ada yang bilang bukan, ada yang bilang aulia Allah. Yang paling pasti beliau itu seorang bijak. Makanya dalam Al-Qur'an Luqmanul Hakim. Arti hakim itu orang bijak. Nah, orang yang kata-katanya bisa menenteramkan orang lain. Yang nasihatnya bisa jadi solusi, sangat bijak. Hidup jauh sebelum Nabi. Sebelum Nabi. Karena sangat bijaknya sehingga diabadikan dalam Al-Qur'an nama beliau kan. Luqmanul Hakim. Nah itu. Luqman yang sangat bijak. Ada di sini yang bernama Luqman? Enggak ada. Nah, bismillah. Jadi nasihat beliau sangat banyak sekali. Bahkan ada satu kitab yang khusus mengumpulkan tentang nasihat-nasihat beliau. Ya, dalam Al-Quran surah Luqman kalau dibaca itu nasihat semuanya. Nasihat semuanya. Ya, beliau yang pertama sekali menasihati anak beliau. Ini pelajaran juga bagi kita kan. Yang pertama kita nasihati berarti anak kita. Apa kata beliau? Ya bunayya, wahai anakku tersayang. Ya, bunayya artinya anak kecilku. Ada yang namanya bunayya. Ya, kalau bani wahai anakku, bunayya anak kecilku. Anak saya. Iya. Walaupun udah gede dia anggap kecil kan? Anak kecil kan butuh kasih sayang. Nah, ini kita bahas satu-satu soal pelugat lah, pelugat. Ya bunayya wahai anakku, la tazhab ma'a wajhika bil mas'alah. Janganlah engkau menghilangkan akan air mukamu dengan meminta-minta. Bahasa Arab ma'i wajah, air muka. Ma'i wajah. Kalau bahasa Indonesia juga air wajah ya bukan? Air muka. Iya. Apa maksud dari air muka? Kalau seseorang kehilangan air muka gimana? Gadai muka. Mana malay? Nya gadai muka malay karena ho tamay muka. Cat pasti. Itu gadai muka. Jadi menyorong ceria, menyorong saceh betul. Muka gejerne. Mana umpama aja nah. Lagi jernih i, bang kagadah i mukanya tanda malay. Ya kan? Malu. Sama kayak bahasa Arab. La tazhab ma'a wajhik. Janganlah engkau menghilangkan air mukamu. Artinya jangan sampai engkau memalukan dirimu bil masalah dengan meminta-minta.
Jadi ini beliau melarang anak beliau untuk meminta. Jangan pernah meminta kepada siapapun ya. Nah, itu untuk itu. Tinggal anjuran ke tetangga. Tetangga biasanya kita harus peka kepada tetangga kita. Jangan sampai kita menunggu tetangga meminta. Untuk menjaga jangan sampai tetangga malu. Nah, untuk kita yang punya tetangga susah, kita harus perhatian. Nah, itu maksudnya. Janganlah engkau menghilangkan rasa malumu atau sifat malumu bil masalah dengan meminta-minta. Kemudian wala tashfi ghaidaka bi fadhihatik. Janganlah engkau melampiaskan kemarahanmu bi fadhihatik, dengan fadhihah itu dengan terbukanya rahasiamu. Fadhihah dalam bahasa Indonesia skandal. Nah, skandal apapun, kasus lah. Jangan sampai engkau melampiaskan marahmu dengan membuka rahasiamu. Atau kita balik juga boleh. Jangan suka marah-marah juga boleh. Karena kalau kamu marah-marah, rahasiamu bisa terbongkar. Yang tadinya orang tidak mengetahuinya, gara-gara kamu melakukan satu tindakan akibat kemarahanmu, semua rahasiamu jadi terbuka. Maksudnya orang nggak tahu. Kayak kasus sekarang kan persis kan? Nah itu. Coba kalau kita nggak marah, nggak main tembak, mungkin kasus lain tertutup. Begitu juga kita. Karena orang ketika marah itu benar-benar nggak sadar. Ya? Apalagi psikopat. Nggak sadar, dia nggak mikir akibatnya kan, banyak akibat di belakang rentetan. Makanya gara-gara marah sesaat katanya menghancurkan seluruh kehidupan. Wa'arif qadraka, tanfa'ka ma'isyatuk, dan kenal olehmu akan nilaimu. Tanfa' ma'isyatuk, niscaya bermanfaatlah oleh hidupmu. Artinya kenallah kadarmu, ya kita tahu diri lah maksudnya. Kita bisa menempatkan diri kita. Atau bisa juga kita artikan kalau dalam kitab ta'lim, wa'arif kadraka ini kenalkan nilaimu. Artinya ketika kamu tinggal di satu lingkungan, orang tidak menghargaimu, mungkin engkau tidak bermanfaat di sana. Nah, mungkin engkau salah tempat. Pindahlah cari tempat lain. Ya, nah itu. Bisa juga. Karena kadang seperti barang yang kita jual, kadang bukan barangnya yang nggak bagus, mungkin pembelinya yang belum cocok, tempat jualannya kan. Nah, jadi kalau kita punya satu barang misalkan kita jual-jual nggak laku, jangan dulu kita salahkan barang. Kalau memang dia udah teruji kualitasnya kan, kita tawarkan dulu ke tempat lain. Siapa tahu di tempat lain laku. Begitu juga tokoh-tokoh tertentu, kadang di suatu tempat nggak laku. Ya kan? Nah, tapi begitu pindah ke tempat lain akan lebih bernilai ya, lebih bermanfaat hidupnya. Jadi beliau menyatakan kepada anak beliau, kenalkan nilaimu, niscaya hidupmu akan bermanfaat. Nah, itu pesan. Nah, ini aja udah cukup pelajarannya sebenarnya ya. Enggak usah panjang-panjang. Qala Ayyub, ini Ayyub As-Sakhtiyani, ini seorang ulama sufi. Kata beliau begini, hilmu sa'atin yadfa'u syarran katsira. Sabar sesaat itu bisa menghindarkan kita dari keburukan yang besar. Itu, sabar sebentar aja. Ketika kita sedang marah, sedang emosi, sabar sebentar. Sebentar aja kita sabar, itu bisa menghindarkan kita dari banyak masalah. Ini persis banget. Karena ketika kita dalam keadaan emosi tidak mau bersabar, itu justru menghancurkan segalanya. Ya? Contoh ringan kayak kemarin, kita lagi marah, sabar sejenak, marah ke anak lah. Kalau kita nggak sabar langsung nempeleng anak, ya. Tahu-tahu tuli ya, harus bawa ke THT segala macam, menyesal seumur hidup kan. Nah, jadi sabar sesaat. Nah ini bagus ini, hilmu saatin. Jadi sabar di sini bukan sabar kena musibah, bukan. Kalau sabar kena musibah katanya sabaro. Ini hilmon sabar karena emosi. Kita disakiti orang, kita dihina orang, dicaci, dimaki segala macam, kita sabar, namanya hilm. Nah, ya kemarin, halim. Orangnya halim. Sabar sejenak menghindarkan kita dari banyak keburukan. Nah, ini masih asar. Wajtama'a Sufyanus Tsauri wa Abu Khuzaimah al-Yarbu'i wal Fudail bin Iyad.
Nah, bertemulah Sufyan Tsauri, ini 3 tokoh sufi besar yang hidup di awal abad 1 Hijriah. Sufyan Tsauri, Abu Khuzaimah Al-Yarbu'i, Fudail bin Iyad. Sering nama beliau. Kalau kita baca buku tasawuf itu banyak banget nama beliau disebut. Beliau berkumpul pada satu tempat, fatazakaru zuhda. Beliau bermuzakarah atau membahas tentang zuhud. Ya. Zuhud. Zuhud itu maksudnya bukan tidak memiliki dunia, tapi tidak mencintai dunia. Ada beda tidak memiliki sama tidak mencintai kan? Fa ajma'u ala anna afdhalal a'malil hilmu indal ghadab. Mereka bertiga sepakat amal yang paling utama yaitu sabar ketika marah. Nah, hilmu indal ghadab. Ketika orang sedang emosi, kemudian dia sanggup menahan diri, itulah perbuatan yang paling utama. Ya kayaknya kayak cerita tadi, bisa menghindarkan kita dari banyak keburukan. Kalau ketika marah-marah langsung melampiaskan, kacau. Kemudian yang kedua yang mereka sepakati wasabru indat toma, bersabar ketika pengen. Toma itu ketika pengen sesuatu. Kita pengen punya motor, nggak ada duit, bersabar ya kan. Pengen beli mobil, nggak punya duit, sabar. Gitu, sabar. Nah, itu yang paling baik. Artinya jangan menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai keinginan, itu maksudnya. Nah, ya kan, sambil berusaha terus, sabar dulu. Karena kayak cerita ini keinginan banyak banget. Nah, kalau kita di kampung dulu pengen es krim aja harus guling-guling dulu kan gitu. Guling-guling kan? Nangis setengah jam minta duit sama orang tua, belum juga keluar. Ternyata memang orang tua nggak punya duit. Ya kan? Bukan nggak dikasih. Nah itulah ya kan, masa lalu. Akhirnya kita terlatih. Karena apa yang kita lihat, kita lewat toko tas, kita lihat tas pengen, nggak kebeli. Ya kan? Latihan sabar lagi ya. Kita lihat anak orang pakai sepeda, kita kan pengen, pasti kepengen anak kecil, tapi nggak kebeli. Akhirnya kita latihan sabar bertahun-tahun. Makanya itu ampuh juga, ya kan? Nah, makanya sabaran itu bukan hal yang mudah sebenarnya. Jadi orang miskin itu kalau hidup kaya biasa, ya kan? Ini orang kaya ketika hidup miskin belum tentu kuat karena belum latihan. Ya kan? Anak orang kaya, semua keinginannya terpenuhi kan? Tiba-tiba terlempar ke kampung miskin segala macam, kacau itu. Bisa-bisa stres, ya kan? Akhirnya sakit, mati. Karena kan banyak penyakit itu disebabkan karena stres dan sakit jiwa. Nah, itu. Makanya kita yang sedang kesusahan, miskin segala macam nggak usah gundah. Itu latihan kesabaran sebenarnya kan? Kesempatan. Nah, itu dia. Sabar. Itu dibuktikan oleh para nabi. Para nabi semua hidupnya susah di awal. Karena beratnya perjuangan ke depan. Nah, kan? Coba lihat Nabi misalnya. Belum lahir, ayah udah nggak ada. Padahal seorang anak sangat butuh kepada ayah. Baru berapa tahun meninggal ibu kan? Jaga oleh kakek, meninggal kakek. Pokoknya semua orang yang di dekat Nabi meninggal. Di masa-masa beliau butuh kepada pembelaan paman beliau Abu Talib. Abu Talib meninggal. Butuh sokongan istri beliau. Istrinya juga meninggal. Itu semuanya ternyata dibaliknya latihan. Karena Nabi itu butuh kekuatan yang dahsyat. Karena yang beliau hadapi itu berbagai macam bandit-bandit macam-macam. Nah, makanya kalau kita musibah dikit-dikit kecil-kecil mah biasa kan. Coba kita lihat, kita baca sejarah Nabi bersama mengambil pelajarannya. Ya, itulah dia. Jadi semua ternyata ada faedahnya. Ada faedah. Nabi Musa dari kecil udah dibuang. Ya kan? Walaupun memang hidup mewah lah. Nah, tapi kan kehilangan ibu kan. Ada juga nabi yang kaya tapi kayak Nabi Sulaiman katanya kan anak Nabi Daud. Nah, itu dia. Wa qala rajulun li Umar radhiyallahu an. Ini seorang laki-laki berkata kepada Sayyidina Umar. Apa katanya? Wallahi ma taqdi bil adli wala tu'til jazala. Demi Allah, ini orang yang berkata ini bersumpah lagi. Demi Allah Anda tidak berbuat adil. Nah, ya kan? Anda tidak memberikan hal yang pantas. Kan marah ini seorang presiden dibilang enggak adil kan? Faghadiba Umar, ya? Maka marahlah Umar. Jadi wajar. Jadi kayak cerita kemarin-kemarin, marah itu kan sifat alami.
Ya kan? Cuma yang masalahnya mengendalikan marah bisa nggak? Ini Sayyidina Umar marah juga ini, ya kan? Biasanya Sayyidina Umar kemana-mana bawa tongkat atau cambuk. Ini nggak langsung dicambuk tapi. Faghadiba Umar, maka marahlah Umar hatta urifa dzalika fi wajhi, hingga wajah beliau kelihatan seperti orang marah, mukanya merah. Faqala lahu rajulun, kemudian ada laki-laki lain berkata, atau laki-laki yang dimarahi tadi. Nah, berkata dia memberi nasihat lagi. Ya Amiral Mukminin, alam tasma annallaha ta'ala yaqul. Wahai Amirul Mukminin, apakah Anda tidak mendengar Allah berfirman, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Ambillah kemaafan, anjurkan yang baik-baik, tinggalkan orang-orang yang bodoh. Fahadha minal jahilin, ini laki-laki lain ternyata memberi nasihat kepada Sayyidina Umar. Ini anggap saja bagian dari orang yang bodoh. Kenapa kita harus marah? Hanya karena ucapan orang bodoh. Faqala Umar, beliau berkata, shadaqta, Anda benar. Benar. Faka'annama kanat naran fa'utfi'at. Seolah-olah kemarahan beliau itu seperti api yang menyala, kemudian api itu pun segera dipadamkan. Nah itu. Artinya ketika kita marah, ya wajar lah, alamiah, normal. Tapi bagaimana cara supaya segera dipadamkan kemarahan. Jangan sampai menyala. Nah, itu dia. Udah berapa kita baca asar ini? Keingat nggak kira-kira? Ya. Susah untuk diingat. Kita baca kitab aja langsung susah kita ingat, ya. Apalagi kita dengar. Kecuali kita bawa pulpen dan buku. Cuma masalahnya bawa pulpen dan buku kan kita merasa itu harus dilakukan oleh santri. Kita kan udah bapak-bapak santri, ya kan? Jadi nggak mungkin. Qala Muhammad bin Ka'ab. Muhammad bin Ka'ab berkata, salasun man kunna fihi istakmalal iman billah. 3 hal, siapa orang yang memiliki itu, nah itu dianggap imannya sudah sempurna atau imannya kepada Allah sudah sempurna. Salasun man kunna fi 3 perkara, barang siapa yang memiliki 3 perkara itu imannya sudah sempurna. Apa itu 3? Nah, ini doang diingat juga udah cukup ini pengajian malam ini. Idza radiya lam yudkhilhu ridahu fil batil. Bila dia rela terhadap seseorang, kerelaannya tidak memasukkannya, tidak mendorongnya dalam kebatilan. Itu masih sangat umum kan? Maksudnya begini, ketika kita senang kepada seseorang, ya kan? Sayang ke seseorang, apakah pemimpin atau ke siapapun, jangan sampai rela kita, senang kita mendorong kita untuk terjerumus ke dalam maksiat. Ketika orang yang kita sayangi melakukan maksiat, karena kita sayang sama dia, akhirnya ikut mendukung, terjerumus bersamanya, itu jangan. Kita rela, ridha dianjurkan, ya. Tapi jangan sampai keredaan kita terhadap sesuatu, terhadap seseorang menjerumuskan kita ke dalam kebatilan. Nah, itu maksudnya. Kemudian sebaliknya, wa idza ghadiba lam yukhrijuhu ghadabuhu anil haqqi. Apabila ia marah, tidak mengeluarkannya oleh kemarahannya dari kebenaran. Kita marah boleh, tapi jangan sampai ketika kita marah, kita keluar dari kebenaran, melanggar hak orang lain, ya kan? Melampiaskan kemarahan sembarangan. Jangan juga kan? Artinya harus tidak semuanya stabil, normal, sederhana. Marah-marah tapi wajar, rela juga dalam keadaan wajar. Wa idza qadara lam yatanawal ma laisa lahu. Ketika dia punya kemampuan, penguasa, penguasa atau apapun lah, yang penting dia mampu menguasai apapun, lam yatanawal ma laisa lahu, tapi dia tidak akan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Walaupun kita kuasa, kuat segala macam, tetap kita mengambil cuma hak kita, tidak mengganggu hak orang lain, ya. Nah, ini baru orang yang sempurna iman. Kerelaan kita tidak menjerumuskan kita dalam kebatilan, kemarahan kita tidak mengeluarkan kita dari kebenaran. Ketika kita mampu tetap bisa menjaga diri, tidak mengambil hak milik orang lain. Nah, itu 3. Ini ciri-ciri orang sempurna iman. Bismillah. Masalahnya begini, ketika kita mampu, kita suka melanggar.
kita punya decking lah katakanlah, ya kan? Punya teman polisi atau siapapun, sehingga kita suka melanggar peraturan pemerintah. Kenapa? Karena kita merasa nggak apa-apa, kan ntar ada, nah itu kan, nah itu tabiat kita. Sogok. Nah, sogok. Atau bagian sekolah lah misalkan, kita punya orang dalam, ya kan? Sehingga kita salah-salah nggak belajar, kita jaminlah lulus, pasti lulus orang. Kita berpuasa kan, kepala sekolah di bawah ketiak kita, ya kan? Di bawah kendali kita, kebutuhannya misalkan semua kita penuhi, kan dia nggak bisa berkutik. Nah, akhirnya kayak kasus sogok misalkan, kayak yang di mana itu, rektor kan, jual beli itu, untuk masuk sekolah harus bayar segala macam, sogok misalkan, suap nggak normal. Akhirnya lahirlah orang-orang yang sakit. Nah, orang-orang yang sakit jiwa. Nah, jadi manusia itu abdul ihsan, hamba kebaikan. Orang akan takluk kalau kita berbuat baik kepada dia. Takluk. Itu kalau pengen menaklukkan seseorang, berbuatlah yang kebaikan yang banyak kepadanya. Nah, pasti dia susah untuk membantah. Biasanya susah membantah. Bahkan untuk diajak maksiat pun kadang dia nggak bisa bantah. Mestinya kalau diajak maksiat harus bantah. Tapi karena merasa sangat banyak kucuran kebaikan, apalagi duit, ya kan? Nggak bisa berkutik. Nah, itu. Karena emang istilahnya manusia itu abdul ihsan, hamba dari kebaikan. Artinya dia tunduk pada orang yang berbuat baik. Wajah rajulun ila Salman. Ya, datanglah seorang laki-laki kepada Salman. Ini mungkin maksudnya Salman Al-Farisi, sahabat Nabi. Faqala, orang itu berkata, ya Aba Abdillah. Ini beliau berarti punya anak Abdillah, dipanggil ya Aba Abdillah. Ausini, pesan kepada saya sesuatu. Nah, beri saya nasihat. Nah, ini sebenarnya kalau kita datang ke orang-orang alim, ke kiai, minta nasihat, ya kan? Jangan minta yang lain, ya, minta nasihat. Minta duit, mungkin kiai nggak punya duit kali. Minta nasihat. Ya. Ausini, ini pelajarannya. Wasiatkan kepada saya sesuatu, ya kan? Atau nasihati saya. Qala, Salman berkata, la taghdab, dikit. Kamu jangan marah. Laki-laki itu menjawab, la aqdir, saya nggak mampu. Kalau soal marah saya nggak mampu. Saya sering marah soalnya. Gimana nih caranya? Oh, nggak apa-apa, kata Salman. Fa in ghadabta fa amsik lisanaka wa yadak. Kalau kamu tidak bisa menahan marah ya nggak apa-apa. Tapi ketika engkau marah, tahan lidah dan tanganmu. Dua macam aja. Ketika engkau marah berarti tutup mulutmu, tahan tanganmu. Insya Allah aman juga. Itu resepnya. Memang keren nih nasihat nih. Ya? Luar biasa. Ya, kira begini. Artinya gini, laki-laki ini beliau menyadari kalau marah itu bahaya, ya kan? Beliau menyadari marah itu bahaya, cuma beliau nggak bisa mengendalikan marah. Bagaimana solusinya? Ini Pak Kiai memberikan solusi. Boleh marah, tapi jaga lidah dan tangan, ya kan? Aman. Sama sih. Nah itu. Kalau enggak nanti resiko tanggung sendiri kan. Marah sedikit mukulin orang mati kan udah dikisas, ya kan? Nah ini kan solusi praktis. Apa ini ilmu untuk dipraktekkan. Nah, ini tasawuf praktis namanya. Jadi ilmu ini sebenarnya bukan untuk diketahui, tapi untuk dipraktekkan. Nah ini baru titik 1 Ustaz. Ada titik 3 nih. Ya. Ya, bahan kajian nih kira aja. Ya, memang teori ini sangat mudah nih, tinggal kita praktek. Kita yang berat praktek. Kalau kerja yang berat kerja lapangan, bukan kerja kantoran ya. Kerja lapangan. Pak Chandra besok-besok kalau marah ke Fahri tutup mulut. Kaki bisa. Kaki. Kan udah bilang tangan. mau mulut. Tangan sama mulut. Kaki? Ini kaki termasuk tangan, Kiai. Kaki tangan. Kaki tangan. Iyalah. Itu kaki udah kemarin sebenarnya. Artinya ketika kita marah sedang berdiri duduk Iya. biar kaki nggak berfungsi. Jangan main tendang. Terus kalau ada orang mancing-mancing kemarahan bagaimana?
Nah, itulah. Orang suka mancing-mancing marah kita gitu. Kita udah sabar dipancing terus. Nah, itulah latihan kita, kesempatan untuk melatih sabar, melatih hilm. Karena hilm itu keutamaannya luar biasa. Karena ada orang nanti, jadi ada seorang miskin, beliau sangat miskin, nggak sanggup bersedekah. Ada seseorang miskin banget nggak bisa bersedekah. Kemudian beliau berdoa sendiri di tengah malam, ya Allah, saya ini sangat miskin, mau saya bersedekah nggak mampu. Ini saya, semua kehormatan saya udah saya sedekahkan kepada semua orang. Siapapun yang mencela saya, yang mencaci saya, yang menghina saya segala macam, ya Allah, semua itu saya jadikan sedekah untuk dia. Saya nggak akan marah ke dia, ya Allah. Ya kan? Itu beliau berdoa sendiri. Allah mengirim malaikat kepada Nabi untuk memberikan kabar gembira kepada laki-laki itu, beritahukan kepadanya dosanya sudah dimaafkan. Nah, itu Allah aja takjub. Nah, itu begitu sabarnya orang tadi kan. Nah, itu. Berarti barang kaya sekali. Ini kan dia tercojul sabarin. Tergantung yang dihadapi. Orang mancing terus bagaimana ceritanya? Janji wali mantruk balapan lagi panjer ya. Kita buat apa dah? Menyepuh 8 tu berarti anak kiamat dunia alam. Jadi dia pun mah. Enggak, cara menghindari itu kita harus cari orang-orang yang tepat janji. Kita harus cari teman-teman yang tepat janji. Ada, ya kan? Nanti. Supaya untuk menghindari marah. Jangan kerjasama dengan orang-orang yang enggak disiplin. Ya? Karena Nabi sangat disiplin. Tadi sabar banget. Lanjut. Ini judul lagi, judul baru lagi. Ini bentar-bentar ganti judul nih. Kalau nggak diingat pelajaran yang sebelumnya ya udah. Karena Bu, kan? walaupun nggak ingat semua ya minimal pas kejadian, wah ingat Ustaz ngomong. Nah, Memang kitab ini harus kita ulang berkali-kali. Bahkan dianjurkan setiap orang punya kitab ini di rumahnya. Ya kan? Artinya bukan untuk pajangan, di ruang tamu. Kita di sini. Untuk dibaca. Iya. Ya kan? Bukan di rumah gedung. Untuk peringatan kan kita baca-baca. Cuma mungkin kalau bahasa Arab susah, ada bahasa Indonesia kayaknya ada terjemahan kan. Bayanu fadilatil hilmi. Ini keutamaan hilm. Hilm tadi kita sanggup menahan diri. Ya kan? Ada yang mancing-mancing emosi kita. Nah, tapi kita sanggup menahan diri. Ya, ini ada kelebihannya. ya. Jadi hilm itu bukan marah dulu, baru kita tahan, bukan. Memang ada yang mancing-mancing sengaja, tapi kita memang enggak marah, memakluminya dari awal. Dari awal kita sudah memaafkannya. Nah, itu hilm nanti. Ada juga nanti kita marah dulu. Kemudian marah itu tidak kita lampiaskan, kita tahan. Beda lagi nama istilah Quran. Namanya bukan. Kadimul ghairi namanya, menahan marah. Kita lanjut dulu ya. Ya'lam annal hilma afdalu min kadmil ghairi. Ketahuilah bahwa sungguh hilm tadi bisa menahan diri atau dari awal sudah memaafkan, kan? Itu lebih utama dari menahan marah. Kadmil ghairi, menahan marah. Kenapa lebih utama hilm daripada menahan marah? Li'anna kadmal ghairi ibaratun anit tahallum. Karena menahan marah itu bahasa lain dari tahallum, dari pura-pura sabar. Arti pura-pura sabar memaksakan diri untuk sabar. Artinya kita marah dulu. Kemudian marah itu kita tahan-tahankan kayak pura-pura gitu, pura-pura enggak marah. Tapi enggak apa-apa. Ya kan? Kan lebih baik pura-pura enggak marah daripada marahan. Iya. Nah, itu kan? Lebih baik pura-pura jadi orang soleh daripada melakukan maksiat terang-terangan, kan itu kan, masih ada lebih baiknya. Jadi kata beliau, lebih baik hilm itu lebih utama daripada menahan marah. Karena menahan marah itu pada asalnya artinya tahallum. Arti tahallum takallufil hilmi, memaksakan diri supaya jadi orang sabar. Nggak apa-apa sebenarnya, bagus juga. Wala yahtaju ila qadmil ghaidhi illa man haja ghaidhu. Dan tidak perlu kepada menahan marah kecuali oleh orang-orang yang muncul kemarahannya. Kalau orang sudah marah, baru perlu untuk menahan marah. Kalau orang memang nggak marah-marah, ya nggak perlu menahan marah, kan?
Jadi orang yang hilem itu dia nggak marah. Jadi nggak perlu menahan marah kan, lebih ringan. Ya, makanya lebih utama. Udah duluan disedekahkan. Wa yahtaju fihi ila mujahadatin syadidah. Jadi orang yang sudah marah kemudian berusaha untuk menahan marah, dia perlu kepada perjuangan yang berat. Karena menahan marah tadi kan berat, tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Perlu perjuangan yang berat untuk bisa menahan marah. Artinya capek. Orang yang suka marah-marah itu capek. Nah, makanya kurang bagus. Lebih bagus orang yang tidak marah. Namun kata Imam Ghazali ada baiknya juga. Walakin idza ta'awwada dzalika muddatan sara zalika i'tiyadan fala yahijul ghaidu. Namun orang yang suka marah-marah tadi kemudian dia memaksa diri menahan marah. Lakin idza ta'awwada, bila dia sudah biasa menahan marah, latihan menahan marah, sara zalika i'tiyadan, hingga menahan marah itu jadi adatnya, jadi kebiasaannya. Fala yahijul ghaidu. Maka ketika itu marahnya tidak akan muncul lagi. Wa in haja fala yakunu fi qadmihi ta'bun. Sekalipun di kemudian hari marahnya muncul lagi, untuk mengendalikan marahnya enggak terlalu capek lagi karena udah banyak latihan. Wa huwa hilmut tabi'iyyu. Nah, itulah namanya sabar yang tabiat, normal. Jadi begini, sifat manusia itu gini. Ada sifat-sifat yang harus kita paksakan. Kayak tadi sabar, kita memaksakan diri untuk sabar. Pura-pura sabar dulu lah. Lama-lama sabar itu jadi tabiat. Awalnya semuanya harus dipaksakan. Kayak ibadah juga makanya namanya taklif. Taklif kan beban. Awalnya sholat itu beban. Lama-lama kalau sudah enak nggak jadi beban lagi. Puasa awalnya beban. Kalau sudah biasa nggak beban lagi. Malah kita sengaja puasa untuk diet kan. Nah, itulah. Semua emang ada bebannya. Kayak sedekah sama. Semua. Jadi semua awalnya nggak apa-apa, kita paksakan dulu, ya kan? Kebaikan memang harus dipaksakan. Lama-lama kebaikan itu jadi sifat kita, refleks, tabiat. Ketika ada yang butuh pertolongan mudah kita. Ketika ada yang jatuh di jalan, refleks langsung kita bergerak membantu, nggak mikir-mikir dulu. Nah itu namanya udah jadi tabiat. Awal harus kita paksakan dulu. Wa huwa dalalatu kamalil aqli wastila'ih. Jadi orang yang mampu menahan marah itu menunjukkan kepada kesempurnaan akalnya. Artinya dia bisa menguasai akalnya. Jadi orang yang gampang marah, gampang melampiaskan marah itu bisa jadi tanda kurang akal juga. Kurang akal. Atau akalnya tertutup. Karena cerita kemarin-kemarin orang marah-marah itu kan seperti orang gila. Orang gila bukan orang yang nggak punya akal, tapi akalnya nggak berfungsi. Akalnya ada, tapi tertutup. Makanya diberi nama majnun. Arti majnun tertutup. Janin, ya kan? Tertutup dalam kandungan. Jin tertutup, tersembunyi. Nah, Majnun. Majnun. Laila Majnun. Itu ada kisah khusus panjang itu, kisah orang Arab Laila Majnun. Sehingga Majnun ini laki-laki. Nah, cinta kepada Laila. Benar-benar cinta. Sehingga apapun yang disentuh oleh Laila, dia menyayanginya. Makanya orang menyatakannya kayak orang gila. Kadang dia meraba-raba dinding. Kenapa? Dia merasa ini Laila pernah menyentuh dinding itu. Ya kan? Jadi orang kan kadang nggak bisa membayangkan. Karena cinta itu nggak bisa diceritakan. Hanya bisa dirasakan. Ya kan? Misalkan ada anjing Laila lewat, dia ngambil, atau kucing lah bahasa kita. Dia gendong-gendong kucing atau anjing Laila. Karena merasa ini Laila mencintai kucing ini atau anjing ini kan. Nah, di sini ada Lailanya. Dipanjang kisahnya, itu tebal kisah Laila Majnun, kalau dibaca nggak habis sebulan. Itu kisah-kisah pelajaran. Banyak pelajarannya sebenarnya. Intinya cinta itu dalam. Jadi orang sufi membaca kisah Laila Majnun, diterapkan kepada cinta kepada Allah. Ketika orang mencintai Allah, apapun yang dicintai Allah akan dicintainya. Itu maksudnya nanti. Sama seperti Laila, seperti Majnun mencintai Laila. Apa saja yang berkenaan dengan Laila, semuanya disayang sama dia. Nah itu kan. Cuma kita menganggapnya sepele. Tapi orang sufi memahaminya berbeda kan. Kalau manusia aja bisa seperti itu. Kita menyatakan cinta kepada Nabi. Mestinya apapun yang disukai oleh Nabi, kita akan segera melaksanakannya. Ya kan? Dan segala macam lah panjangnya.
Itu nanti pelajarannya. Bukan hanya sekedar Laila Majnun. Karena dari satu kisah itu bisa dipahami berbeda dari pembaca yang berbeda. Memang lagu Laila Majnun itu bahasan loh. Nah, itu beda lagi kali ada. Bukan. Beda. Kan yang tuh Hasan katanya istri beliau. Istrinya Hasan. Oh, Rabli ya namanya. Mungkin ada Laila lain. Kita nggak tahu juga kan. Kan bisa saja satu tokoh apa? Iya. Tokoh yang berbeda memiliki nama yang sama. Ya, Iya, iya. banyak. Nah. Kita tinggalkan Laila Majnun sejenak ya. Ntar kembali lagi kalau ada yang berhubungan. Emang harus itu ya. Biar fresh. Kalau kita emang tasawuf ini kelihatannya ilmu sepele. Jadi isyarah ulama tasawuf itu keren-keren sebenarnya. Kita nggak perlu ngaji panjang-panjang. Ngaji dari bismillah aja, baru bismillah udah cukup. Dalam tasawuf. Udah alim tuh. Jadi bi ini kita dikit. Bi itu hurufnya kasrah. Bi berharokat kasrah. Arti kasrah apa sih kasrah? Kasrah atau khafat. Khafat rendah. Atau kasrah itu pecah. Pecah. Ya kan? Arti pecah, remuk, runtuh, hancur, lebur. Allah berfirman dalam hadis kursi, ana indal munkasirati qulubuhum. Saya berada di dekat orang yang remuk hatinya, yang hancur, redam hatinya karena memikirkan saya, kata Allah. Ya kan? Artinya kita mengingat maksiat kita segala macam, ya kan? Nah, hampir-hampir putus asa. Jadi kata para ulama tasawuf, kita baru sampai kepada ismullah, bismillah. Ini belum sampai kepada Allah, baru sampai kepada nama Allah. Kita harus menghancurkan diri kita dulu, meleburkan diri kita, atau kita minimal merendahkan diri kita, kayak bi itu. Karena orang yang takabur, orang yang sombong, nggak bakal sampai kepada Allah. Bahkan surga dia akan menerima orang yang takabur. Nah itu. Makanya panjang sebenarnya itu baru bi. Sebelum ada ba itu ismon, ada alifnya. Ismon ada alifnya, ismon kan ada alif. Alif itu dibuang diganti dengan ba. Kenapa? Kata ulama sufi. Kata ulama sufi begini, alif itu lambang ketakaburan. Alif itu tegak, lambang kesombongan, lambang ketakaburan, sok tinggi. Nah, kan? Sok tinggi. Orang yang takabur, sombong, sok tinggi nggak bakal sampai kepada Allah. Kalaupun dia menyebut nama Allah nggak ngaruh. Sehingga sering ungkapan kan, kalau padi itu, padi yang kosong kan, cot, nah, tegak kayak alif. Tapi padi yang berisi, merunduk. Alif di ismi dibuang, diganti dengan ba, menunjukkan kepada kerendahan. Nah, kita harus tawadhu dulu. Baru ketika membaca nama Allah nanti terpengaruh kan. Belum lagi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim panjang. Nah, itu ada yang buat kajian Bismillahirrahmanirrahim sebulan. Tiap hari ngajinya. Sebulan baru kelar. Belum kelar juga. Nah, itu dia. Kalau kata Sayyidina Ali, kalau saya menulis tentang pengertian bismillah, itu bisa menghasilkan kertas yang harus dibawa oleh 80 ekor onta. Nah, karena para ulama menyatakan semua isi Quran ada dalam Fatihah, semua isi Fatihah ada dalam bismillah. Bahkan semua isi bismillah ada dalam titik ba. Ya kan? Di mana ba mengisyarahkan kepada keesaan Allah. Jadi kalau membahas bismillah berarti kan membahas alam seluruhnya. Makanya nggak bisa dibawa oleh 80 truk kertas. Semua buku di dunia kan lebih dari 80 truk kan. Itu umpamanya. Itu. Bismillah. Makanya tidak heran Nabi berkata ana madinatul ilmi. Saya ini kota ilmu kata Nabi. Saya kota ilmu. Kota pengetahuan. Segala macam pengetahuan ada di Nabi. Wa aliyun babuha. Ali itu pintunya, gerbangnya. Kalau pengen dapat ilmu Nabi, khususnya ilmu tentang tasawuf, banyak yang melalui Sayyidina Ali. Sehingga kalau kita pelajari semua tarikat yang ada di dunia, jalurnya semuanya melalui ujungnya sampai ke Sayyidina Ali. Kecuali beberapa tarikat, antara lain Naqsyabandiyah
itu ujungnya nanti ke Abu Bakar. Yang lain Syattariyah, Qadiriyah segala macam. Kalau kita cek salah-salahnya sampai ke Sayyidina Ali. Dari umur beliau 6 tahun sudah tinggal bersama Nabi. Bahkan riwayat menyatakan ketika Nabi pergi ke Gua Hira, enggak mustahil juga Sayyidina Ali bisa ikut. Ya kan? Karena beliau jadi anak angkat Nabi dari kecil. Nah, itu panjang. Makanya ketika sesudah nama Sayyidina Ali disebut, karramallahu wajhah, beda. Ali karramallahu wajhah. Enggak pernah kita dengar sahabat lain karramallahu wajhah. Enggak pernah. Ada karamallahnya berarti. Semoga Allah memuliakan wajah. Nah, sahabat lain paling radhiyallahu an, kan? Tapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada juga yang radhiyallahu. Jadi ulama sufi itu memberikan hal yang spesial ke Sayyidina Ali. Radhiyallahu an. Semoga Allah meridai mereka. Itu umum, kan? Untuk ulama juga kita baca radhiyallahu. Nah, cuma sayang kalau kita membahas tentang Sayyidina Ali, sebagian orang menuduh kita Syiah. Ya kan? Nah, kan gitu. Karena Sayyidina Ali sahabat yang paling diistimewakan oleh Syiah. Bahkan imam pertama Syiah yaitu Sayyidina Ali. Sudah Rasulullah, kan? Nah, makanya. Tapi kita nggak peduli itu, karena Sayyidina Ali itu di atas sunnah dan Syiah. Itu milik semua umat, kan? Kita nggak perlu takut-takut membahas tentang beliau. Nah, panjang. Kita mau ya pula. Kita jarang mengkaji tentang keluarga Nabi. Kita di mulut cinta kepada keluarga Nabi. Sebenarnya kita nggak kenal keluarga Nabi. Nggak kenal. Kita nggak pernah membahas tentang Sayyidina Ali, tentang Sayyidina Hasan, tentang Sayyidina Husain, tentang Sayyidatina Fatimah, kan? Kita jarang mendengar Fatimah berkata seperti ini. Kan jarang. Kenapa? Karena orang khawatir dituduh Syiah. Padahal Fatimah itu orang ilmunya luar biasa. Orang tinggal bersama Nabi, anak Nabi, didikan Nabi langsung, kan? Nah, itu. Sampai Nabi berkata Fatimah Sayyidati Nisa'il Jannah. Pemimpin wanita surga. Pemimpinnya. Ya? Nah itu. Cuma kita jarang tahu. Jadi kita harus baca sendiri. Kalau nunggu kajian nggak bakal ada. Susah. Nah, harus rajin. Nah, kita lanjutkan ya ceritanya. Banyak cerita. Yo seger lo. Seger lo? Kaji Pak Marah lo. Punya sejarah ya. Sejarah. Nah, harus pakai sejarah belajar. Untuk ujian bonus. Nah, kembali ke bismillah. Makanya bismillah kita nggak pengaruh. Kita baca bismillah mungkin sehari puluhan kali. Kalau 17 rakaat berarti 17 kali, kan? Itu nggak kurang. Bismillah kita nggak pernah pengaruh karena kita nggak paham bismillah. Nggak paham kita. Nah, padahal itu keajaibannya banyak banget. Buktinya ayat pertama makanya bismillah, kan? Begitu kita buka Quran langsung bismillah. Bahkan semua pekerjaan yang kita lakukan ada bismillahnya. Itu ajaibnya. Karena itu pentingnya bismillah. Mau naik motor ada bismillahnya, bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah ada bismillahnya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Hubungan suami istri ada bismillahnya. Mau tidur ada bismillahnya. Bismikallahumma ahya, bismillah. Mau masuk kamar mandi ada bismillahnya. Apapun yang kita lakukan penuh dengan bismillah. Memotong ayam ada bismillah. Semua ada bismillah. Cuma kenapa bismillah yang kita baca nggak pernah terpengaruh? Karena mungkin kita nggak pernah mengkaji tentang bismillah, nggak paham apa fungsi bismillah. Nah, apalagi mau makan, kan? Ada bismillah. Nah, mungkin di belakang-belakang saya pernah menyebut sedikit. Jadi apapun yang pengen kita kerjakan, bismillah kita ikat dengan pekerjaan itu. Itu maksudnya. Kita mau makan, ya Allah saya makan dengan menyebut namamu. Begitu dalam hati kita. Ya, mau minum baca bismillah, maksudnya ya Allah saya minum dengan menyebut namamu. Minimal seperti itu. Itu ikatan bismillah. Kita mau naik motor bismillah, kan? Ya Allah saya mau bawa motor ini dengan menyebut namamu. Lindungi saya ya Allah. Nah itu minimal. Biar bismillah kita berfungsi. Jadi kita tahu, kan, apa fungsi kita ucapkan bismillah. Nah itu minimal seperti itu. Ya kan? Nyelang sembayang kagak semua juga. Nah, ini luar sembahyang, kan? Bismillah. Bismillah. Jadi bismillah itu bi, kembali ke bi itu artinya dalam bahasa Arab isti'anah. Bi itu artinya minta tolong. Jadi bismillah saya minta tolong kepadamu ya Allah.
Jadi bi itu minta tolong katanya. Atau bi artinya musahabah, disertai. Ya kan? Atau ada juga artinya mengharapkan barokah. Tapi yang paling umum bi artinya isti'anah. Bismillah ya Allah saya minta tolong kepadamu. Nah, begitu aja. Ya kan? Untuk bisa makan. Jangan sampai makanan ini membuat kita kesedak, tiba-tiba meninggal gara-gara makan dan lain-lain kan. Naik motor kan, ketabrak dan itu. Jadi perlindungan. Makanya penting banget ya. Nah. Kita lanjutkan 10 menit lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kembali ke marah. Nah, kan? Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu itu didapat dengan dipelajari. Ta'allum dipelajari pelan-pelan. Jadi ini kalau bahasa Arab ta'allum takalluf namanya. Jadi ilmu itu didapat dengan dipelajari pelan-pelan. Enggak ada yang instan untuk mempelajari ilmu. Lihat aja orang sekolah berapa tahun dapat S1. Berapa tahun? 4 tahun. Dari SD. Harus SD dulu, enggak bisa langsung S1. 22 tahun. 16 tahun. 22 tahun. Kalau pakai TK. Kayak dekat. SD 6, SMP SMA 6, 12. 12. S1 4. 12 sama 4 16. TK setahun. 17 tahun. Itu baru S1 17 tahun. S1 kita belum tahu apa-apa. Coba lihat S1 di Indonesia banyak banget. Ya kan? Itu S1 belum tahu apa-apa, menghabiskan waktu 17 tahun. Nah, kan? Apalagi kita untuk memahami agama, berapa waktu yang kita alokasikan untuk mempelajari agama. Makanya al-ilmu bitta'allum kata Nabi. Kalau pengen dapat ilmu harus siap berkorban. Yang pertama, korbankan waktumu. Ya kan? Korbankan lelahmu, korbankan hartamu untuk biaya kan segala macam. Itu. Kalau enggak bakal dapat. Ini Nabi yang bilang. Nah, tapi yang menjadi tujuan Imam Ghazali membawa hadis ini bukan untuk ilmu itu. Wal hilmu bittahallum. Penyabar itu, kesabaran itu didapat dengan tahallum, dengan latihan sabar dulu. Latih pelan-pelan, akhirnya kita jadi orang yang penyabar, sama kayak ilmu. Jadi tahallum itu artinya berusaha untuk sabar pelan-pelan. Akhirnya baru kita dapat kesabaran. Yang jadi dalil ini, yang beliau pengen bawa kan ini tentang sabar tadi kan. Wa man yataharral khaira yu'tah. Barang siapa yang dia berusaha mencari kebaikan, maka Allah akan memberikan kebaikan kepadanya. Apa yang kita cari Allah beri. Kalau kita dalam hidup selalu mengharapkan kebaikan dan mencari dimanapun kebaikan kita datangi ya, pasti akan Allah berikan. Wa may yatawakkal syarra yuqah. Barang siapa yang takut ia akan keburukan atau menghindari keburukan, berusaha untuk menghindarkan dirinya dari keburukan, yuqah, maka Allah pun akan menghindarkannya dari keburukan. Jadi Allah memberikan kita pilihan, kita mau pilih yang mana? Semuanya bisa. Pilih yang buruk juga dapat, pilih yang baik juga dapat. Nah, jadi kata Imam Ghazali rahimahullah, asyara bihadza ila anna iktisabal hilmi tariquhu tahallum awalan wa takallufuhu. Jadi Nabi mengisyarahkan dengan hadis ini untuk mendapatkan sifat penyabar tadi, caranya ya pura-pura sabar dulu. Maksud pura-pura sabar, latihan dulu menjadi orang sabar. Lama-lama kita jadi sabar benaran. Jadi tahallum dulu, wa takallufu, memaksa diri dulu untuk jadi penyabar, lama-lama jadi sabar benaran. Kama annaktisabal ilmi tariquhu ta'allum. Sebagaimana mencari ilmu, jalannya ya belajar. Ya kan? Latihan. Nah, itu kan udah panjang banget kan? Nah, itulah dia kajian. Coba diringkas Abi. Apa kesimpulannya? Nah, Abi mulu yang jadi korbannya. dengan kesimpulan sih. Jadi kalau dia lah. Kamu tak boleh pun. Hah? Anak tu ocok kesimpulan ni. Kapan ni beli? Nah, itu dia. Kami tinggal nasi krek tentang kaji. Yang penting punya tak buat ke bismillah ya. Kaji. Yang bijak ya. Bismillah. Yang penting ada hasil. Kan dikit-dikit lama-lama jadi bukit, ya kan?
Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan cara dicari, pelajari. Nah, ini memang nggak habis-habis, ini panjang. Nah, kayaknya ini udah titik besar ini. Nah, itu dia. Tunggu cek dan Mel. Nah, boleh kalau ada pertanyaan berkaitan dengan marah-marah. Yang penjarahan. Entahnya itu yang manjat. Ada teh pembino harga dia. Nah, jadi kalau kita marah-marah, kalau nggak bisa menahan marah, pura-pura sabar aja nggak apa-apa, boleh juga. Pura-pura sabar. Lama-lama kebiasaan ada ya. Pura-pura sabar. Kan bapak tipe ngontrak pilih aja sabar. Ya. Pokoknya oke gaji pura-pura nih. Walaupun bertoleh di pura-pura nih. Tapi lagi ada anak pengen pura baju. Ada kena biar, tapi pura baju. Oh, tipenya ya Bu ya. Belum sabar walam. Gimana? Makanya makin besar jabatan, makin besar tanggung jawab. Ya kan? Semua kita pemimpin. Minimal kalau kita nggak punya siapa-siapa, hidup sendiri. Ya. Memimpin anggota badan kan, rakyat khusus namanya. Jaga tangan, jaga mata kan susah, rakyat kita. Kemudian di atas lagi jadi kepala keluarga, berarti yang kita tanggung jawab anak istri kan. Kalau jadi di atas itu, jadi makin besar pangkat seseorang, makin banyak rakyatnya. Makin banyak rakyatnya, makin besar tanggung jawabnya. Nah, makin banyak bebannya. Mungkin sampai di sini. Akhirul kalam. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Akhirul kalam walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.